Setan! Iblis kamu ya! Iya kamu! Pedasnya ucapan memakan seorang korban. Dicap dengan sebutan setan, dirasa sudah benar-benar kelewatan. Lukanya dendam tertancap begitu dalam. Akar dendam memantik murka, ratapan ampun tak ampuh meredakan tulang. Sang janda tumpas nyawanya tanpa daya. Sang pelaku tertawa puas dan damnya terbalas. Secuplik peristiwa berdarah dan pasar Bali tersaji dalam program Rajapati. Sudah setahun lamanya, seorang wanita pengusaha Senawati Chandra kehilangan satu-satunya usaha yang menafkahi dia serta ketiga anaknya. Terbayang kembali masa-masa perjuangan merintis usaha yang lelah, lantas menikmati hasil jeripaya dengan semringah. Toko material bahan bangunan, namanya Usaha Dagang Maju Jaya Gemilang, yang kini sudah tumbang karena tak mampu membayar tunggakan-tunggakan utang. Tahun 2019 merupakan tarikh malapetaka ketika Senawati harus berperkara hingga diseret ke meja pengadilan digugat oleh para mitra. Sehingga majelis hakim pun menetapkan putusan bahwa usahanya dinyatakan bangkrut untuk seterusnya. Lantas usaha toko bangunan Maju Jaya Gemilang tahun itu pun tumbang. Sejak itulah rutinitas Senawati terasa pincang. Mana lagi kenangan bangkrut terus terbayang-bayang. Mami gak habis pikir, kenapa pelanggan-pelanggan kita meninggalkan kita? Apa salah toko kita? Apa barang-barangnya kemahalan? Padahal kan semua barang-barang yang Mami jual itu bagus-bagus. Kenapa mereka pada kecewa? Mami pusing sekali. Perilaku Senawati perlahan berubah sehingga bikin keras suasana rumah, terutama hubungan Senawati dengan anak serta menantunya. Selain dengan anak bungsu Kevin Chandra dan Andi Cahyadi, Senawati juga tinggal serumah dengan menantunya Tania juga Jevan cucunya. Pasang surut emosi Senawati setiap hari amat berpengaruh terhadap situasi juga tensi. Andi, Mami sekarang harus bagaimana? Utang numpuk. Mami harus bayar gimana, Andi? Modal Mami juga sudah nggak ada. Mami pusing dengan ini semua. Yang ada Mami stres sekali. Uring-uringan Senawati sesukanya datang pergi. Putra sulung Senawati, Andi Cahyadi, 34 tahun, selalu jadi langganan dimarah-marahi. Sebagai kepala rumah tangga, Senawati menilai Andi gagal memimpin istri dan anaknya. Sebab Andi masih menumpang hidup di rumah Senawati. Andi, kamu dengar gak sih kata Mami? Urusin anak kamu. Ini malah melus-melus ayam. Nanti lama-lama Mami potong juga itu ayam kamu. Apa sih, Mi? Emang salahnya apa? Apa? Apa kamu bilang? Andi, kamu sadar gak sih? Kamu itu udah jadi kepala rumah tangga. Seharusnya kamu cari kerja yang benar. Ini malah main ayam.
Emangnya main ayam itu bisa menghasilkan uang? Ini kan hobi, Mami. Kalau dia menang lomba, kan aku juga dapat duit nih. Nanti harga ayam aku juga naik. Ya ampun Andi, kamu keras kepala juga ya. Andi, kamu itu anak sulung Mami. Seharusnya kamu itu kasih contoh ke adik-adik kamu. Dan rawat Mami kamu yang benar. Iya, Mi ya. Dibilangin iya terus. Mami minta kamu berhenti main ayam. Dan Mami mohon, jauhin si Sakim itu. Mami nggak mau kamu bergaul sama dia. Dia berpengaruh buruk buat kamu. Isi dulu. Bang, ayo berangkat. Kita sudah ditunggu sama teman-teman nih. Ya, Mas. Nanti aja, Mas ya. Setan! Iblis kamu ya! Iya kamu! Berani-beraninya kamu ya nampakin diri kamu di sini. Dan berani mau ngajak Andi juga. Dasar dukun laknat. Loh, apa Bu? Iblis? Dukun? Bu, maksud Ibu tuh apa ya? Hah? Sebut-sebut saya kayak gitu. Bu, saya nggak terima, Bu. Sudah. Mami, jangan dilanjutkan, Mami. Ayo, Mami ke rumah aja. Masuk ke rumah, Mami. Ayo. Mas, maaf ya, Mas. Aduh, maafin ya, Mas ya. Ya saya nggak salah apa-apa kok saya disebut-sebut setan, iblis, dukun lagi. Ya saya nggak terima lah Bang. Iya, Mas. Mohon dimaklumi aja, Mas ya. Tolong dimaklumin ya, Mas. Bang Andi, saya tahu kamu dan istrimu bermasalah sama dia. Ya sudah, hilangkan saja pakai ilmu hitam. Oh, malah nggak usah, Mas. Nggak usah. Saya nggak berani, Mas. Itu namanya kualat, Mas. Ya sudah, kalau gitu saya pulang aja. Ya, Mas. Malang tak bisa ditampik, konflik demi konflik ditetaskan lagi oleh perilaku Senawati yang ganjil eksentrik. Asem, aku dibilang setan, iblis, dukun lagi. Kurang ajar. Awas ya, aku bakal bikin perhitungan sama kamu. Ialah Sakim Fadila, teman karib Andi Cahyadi Chandra, sejawat usaha ternak ayam hias untuk lomba. Sejak tahun 2018 mereka berkawan dan keduanya rutin bertemu saban pekan. Perihal konflik keluarga Andi Chandra, Sakim sudah mengetahui jauh sebelumnya sebab Andi pernah bercerita. Sementara soal buruknya hubungan Sakim dengan ibunya Andi, Sendawati, Sakim sebenarnya sama sekali tidak peduli. Sampai ketika Senawati menyebutnya setan, barulah Sakim tersinggung perasaan. Sakim sakit hati, masalahnya menjadi pribadi. Dia pikir aku takut sama dia. Aku dibilang iblis, dukun. Dia yang dukun, dia yang setan. Awas kamu ya. Setelah 4 bulan berjalan, Sakim dan Andi tetap setia berkawan. Walau setiap kali bertamu ke rumah Andi, Sakim selalu dicaci maki Senawati, ibunda Andi. Selama bisnis bersama ayam hias dilakoni, selama itu pula Sakim selalu rutin bertemu Andi. Ya halo? Jadi kandang ayamnya, Mas? Ya, jadi Bang, ntar saya jemput. Oh iya, Mas ya. Tunggu saja. Saya tunggu ya, Mas. Saya masih dalam perjalanan nih Bang. Tunggu ya. Ya. Seperti biasa, hari itu Rabu pagi, di awal bulan Februari, Sakim menjemput Andi sekitar pukul 10 pagi di Jalan Ahmad Yani Utara, tepatnya Gang Merpati. Mas Sakim.
Sudah di mana, Mas? Ini saya di depan rumah, Bang. Oh, ditunggu ya, Mas. Saya masih makin baju anak dulu ya. Oh iya, Bang. Saya tunggu ya, Bang ya. Oke, Mas, tunggu ya. Ya. Demi menghindari bertemu dengan Senawati, Sakim terbiasa duduk di teras kios bila menunggu Andi. Andi jua yang menyarankan, alasannya agar tidak memancing marah ibunya. Sudah selesai. Bang. Aduh. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Kita jalan yuk. Ya, sendalnya mana ya? Bentar ya, Bang ya. Ketika pukul 9:30 waktu Bali, keduanya pun berangkat menuju lokasi tempat lomba atau menggantang ayam di Jalan Salia, sekitar 5 menit dari rumah Andi. Satu jam berlalu, usai menggantang ayam, Sakim pamit pulang dulu. Bang, nanti pulang ke kosan saya dulu ya, Bang. Sekalian saya mau sholat. Oh iya, Mas. Tapi ke rumah saya dulu aja, Mas ya. Kita ambil helm, Mas. Ya sudah, Bang. Mas, saya ke warung dulu ya. Mau beli rokok nih. Ya sudah, Bang. Sekarang saya juga mau kencing. Oh, ya udah. Saat tibanya, Andi pamit pergi ke warung dekat rumahnya, sementara Sakim izin menumpang pakai kamar mandi untuk buang air kecil pula. Siapa sangka kemudian terjadi suatu hal yang tidak terduga. Secara tidak sengaja, Sakim melihat Senawati terkantuk-kantuk di teras rumah, sendirian pula. Saat dilihat kesempatan di depan mata, lantas berkobarlah api murka dendam yang terpendam begitu lama. Sebab pikirnya, inilah peluang mencabut nyawa si janda penghina dirinya. Senawati terbaring tak berdaya, bersimbah darah kepalanya. Meski Senawati terus-menerus memohon ampun, namun Sakim tak berbelas iba sedikit pun. Sakit. Sakit. Ampun, sakit. Kamu bilang aku dukun, ah? Emang kau pikir aku takut sama sampean, ah? Sekejap saja, Sakim melampiaskan murka, mencabut nyawa. Seperti tak dibebani, kemudian Sakim bersih-bersih diri, lalu membuang semua barang bukti, lalu bergegas kembali untuk bertemu dengan Andi.
Ayo bang, kita jalan. Ayo mas. Ironisnya, Andi tak ada curiga. Manakala menunggu Sakim begitu lama, kira-kira 15 menit lamanya. Bang, bentar ya. Saya mau mandi dulu sama sholat dulu ya. Oh ya mas. Jago. Sesuai rencana awal mereka, Sakim mampir ke kos untuk menjalankan ibadahnya. Sementara Andi Chandra menunggu di sepeda motor saja. Ayo bang, kita jalan lagi bang. Bentar mas, masukin dulu mas. Jago. Kita jalan lagi bang. Ayo mas. Lantas mereka menuju Jalan Salia untuk kembali melombakan ayam mereka. Lantaran gelagat Sakim Fadila tambak biasa, peristiwa berdarah tersamar dengan sempurna. Sampai sekitar jam 1 siang, ketika dari sekolah si bungsu Kevin Chandra pulang, muncul dugaan Rajapati berawal dari sebercak darah berbentuk telapak kaki. Hah? Bercak darah? Telapak kaki siapa ini? Ko Andi? Mami di mana, Mami? Hah? Mami kenapa, Mami? Yang ditakutkan pun terjadi. Ibunya, Senawati Chandra, ditemukan mati. Pelajar SMA itu pun pucat pasi. Kevin Chandra langsung melapor kepada Rizka Yulita Chandra, kakak kandungnya. Gimana ini, Ci? Maminya kok banyak darah di lantai? Pasti di mana emang? Gak tahu, keluar palingan. Iya. Sekarang aku telepon Koko. Ya udah, tunggu ya. Cici ke rumah sekarang. Tunggu Cici. Setelah Rizka, Kevin pun menghubungi kakak sulungnya, Andi Chandra. Melihat Senawati tergeletak bersimbah darah, Andi terperangah. Maminya kenapa? Halo? Kok banyak darah di lantai? Hah? Masa gitu? Ya udah, tunggu di sana. Koko segera pulang ya. Mas, gimana ya mas? Ya sudah, sekarang kita pulang aja. Kita ke rumah abang. Ya udah mas, kalau bisa tolong dipercepat ya mas. Begitu lihainya Sakim bersandiwara menipu Andi Chandra berlakon sebagai orang tak tahu apa-apa. Ketika Andi panik, reaksi Sakim berpura-pura baik. Apaan tuh mas? Enggak, bukan. Kenapa apa kok? Tadi buang apa mas? Enggak kok, bukan apa-apa. Dalam perjalanan, Sakim membuang kantong plastik berisi pakaian yang penuh bercak darah korban. Andi Chandra sempat penasaran, namun Sakim bisa mengalihkan perhatian. Mami mana? Mami. Gimana nih kami? Mami kenapa, Mi? Malapetaka terjadi di rumah Jalan Ahmad Yani Utara di Gang Merpati. Senawati tergeletak di kubangan darahnya. Kedatangan ketiga anaknya, Kevin, Andi, dan Rizka, sayangnya terlambat sudah. Senawati Chandra sudah tak bernyawa. Mami, kenapa Mami? Gimana Mami kamu? Mi. Rizka, telepon ambulans sekarang Rizka. Ayo cepat. Halo Mas, kirim ambulans ke rumah saya ya.
Sekarang. Ya sekarang. Sekarang. Mi. Kita ada kejadian di juga kasus ini pembunuhan ya. Kita masih melakukan penyelidikan karena kita lihat dari korban ada luka di kepalanya ya. Ini perampokan apa? Gimana? Perampokan apa gimana? Kalau kita lihat di TKP tadi ini pembunuhan ini. Kita lagi mencari siapa pelakunya. Hasil visum et repertum jenazah korban menjadi dasar penyidik perihal dugaan kasus pembunuhan. Penyebab kematian korban akibat pendarahan dalam rongga kepala oleh kekerasan, juga akibat penekanan jalur pernapasan, sehingga menimbulkan gagal napas pada batang otak korban. Mencari bukti awal penyelidikan benar-benar jadi tantangan. Walau beberapa saksi sudah dimintai keterangan, belum ada satupun titik terang membantu penyelidikan. Saksi yang diperiksa termasuk Sakim Fadila, teman karib Andi Chandra. Awalnya Sakim lihai memainkan alibinya, namun sepandai-pandainya Sakim Fadila, ia terjebak oleh kata-katanya, hingga akhirnya Sakim mengakui segala perbuatannya. Ia runut bercerita, ironisnya Sakim mengaku puas dan tidak menyesali perbuatannya. Sakim mengaku sakit hati karena sering dimaki-maki dengan sederet kata tidak pantas oleh korban Senawati. Di ambang muka pengadilan, Sakim membuat pengakuan yang mengejutkan. Sakim mengaku dirinya disuruh oleh Andi Chandra yang sedang bertikai dengan ibunya. Adalah fakta bahwa Senawati kurang suka dengan anak dan juga menantunya. Namun pengakuan Sakim hanyalah sekedar kata-kata kosong tanpa bukti yang nyata. Karenanya pasal pembunuhan dengan mantap didakwakan jaksa. 19 Mei 2020, puncak dari peristiwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar mengadili terdakwa Sakim Fadila. Dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga diganjar hukuman pidana selama 13 tahun penjara.